Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Tahun demi tahun berlalu, namun langkah Indonesia kian tak menentu. Kedaulatan rakyat hanyalah menjadi kata-kata tanpa aksi yang nyata. Gelombang badai menerjang, namun hanya bisa menyerah. Rakyat sengsara, petinggi negara foya-foya. Saya Abner Filemon. Saya Anissa Maisyara. Saya Putri Nabila. Saya Lutfia Ayu Isami. Inilah kami yang siap mengupas busuknya demokrasi secara tuntas. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, tiga hal yang tidak bisa dipisahkan dari praktik demokrasi di Indonesia. Masih begitu banyak hal yang terjadi di luar dari demokrasi, bertentangan dengan demokrasi. Padahal, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu katanya. Bagaimana faktanya? Setelah 10 tahun berkuasa, Bapak Mulyono diberikan rapot merah oleh Aliansi BEM seluruh Indonesia. Kenapa? Pasti kita bertanya-tanya. Pada akhir masa pemerintahan Joko Widodo, dia terindikasi melakukan politik dinasti, di mana demi kepentingan anaknya tercinta, dia rela melakukan semuanya demi anaknya tercinta ini bisa mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Akhirnya dengan bantuan sang adik ipar, Anwar Usman, akhirnya Gibran Rakabuming Raka dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat 6 orang pembantu presiden dan 1 orang pembantu presiden yang terbukti melakukan korupsi. Uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah digunakan untuk kepentingan perut para pejabat. Dilansir dari BBC News, pada tahun 2020, oleh karena kebaikan hati dari Mahkamah Agung, sebanyak 22 orang koruptor diberikan diskon masa tahanan. Udah korupsi, jabatannya tinggi, hartanya melimpah, dikasih diskon masa tahanan pula. Oh, lemak nian jadi pejabat, aku pun mau jadi pejabat. Negara Arab, Amerika, dan Kuwait terkenal karena jual beli minyak bumi. Begitupun negara Korea Selatan, Cina, dan Jepang terkenal karena jual beli teknologi yang canggih. Indonesia juga terkenal karena jual beli kursi. Pengen nyalon jadi pejabat, tapi bingung karena nggak ada ordal. Tenang, kamu punya uang, kamu punya kuasa. Tinggal transfer ke rekening di bawah ini, besok kamu langsung jadi pejabat. Atau pengen nyalek, tapi takut nggak kepilih. Tenang, ada uang, semuanya jalan. Pastikan H-1 sebelum pemilihan, kamu udah nyebarin amplop yang dibagikan untuk masyarakat. Dan niscaya kamu bisa menjadi pejabat. Mudah bukan? Demokrasi adalah sebuah kepemimpinan yang dimana rakyat dapat menyuarakan pilihannya, yang dimana rakyat dapat memilih pilihannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di mana di dalam metode Yunani didapatkan di sebuah buku ke-6 Republik yang menyatakan di mana ada seseorang profesi yang tidak menyukai tentang kepemimpinan demokrasi, yang dimana dia menyuarakan suaranya sendiri bahwa demokrasi adalah kepemimpinan yang menguntungkan sebuah kepemimpinan itu tersendiri atau pihak itu sendiri, sehingga yang dimana kepemimpinan tersebut dapat membuat rakyat sengsara. Dalam buku 6 Republik dijelaskan bahwa demokrasi adalah keterampilan atau solid dalam hal kepemimpinan. Setiap terjadinya kebusukan dalam demokrasi ialah orang-orang pemimpin tersebutlah yang membuat permasalahan-permasalahan. Jadi busuknya demokrasi itu disebabkan oleh kepemimpinan sendiri, bukan rakyat. Karena busuknya demokrasi itu dari kepemimpinan yang menyebabkan rakyatnya sengsara. Di mana Socrates pun berpendapat bahwa kepemimpinan ialah dari jiwa individu itu tersendiri. Jadi beginilah nasib kepemimpinan di demokrasi yang dimana kepemimpinannya terus menurun. Banyak sekali terjadinya permasalahan. Tapi menurut Socrates, dia berpendapat bahwa kepemilikan itu atau kepemilihan itu adalah insting, bukan halnya seperti yang awalnya dia tukang sepatu membuat sepatu, yang awalnya dia tabib membuat obat agar seseorang sembuh,
bukan seperti itu. Yang dia maksud adalah demokrasi ialah kepemimpinan yang jernih dan terbebas dari hal-hal yang busuk dan dapat membawa negara menuju ke masa kesuksesannya, sehingga demokrasi dapat membekas selamanya di negara tercinta ini. Lalu, bagaimana upaya Indonesia agar terbebas dari korupsi, dinasti politik, diskor masa jabatan, jual beli kursi, dan serangan pajar yang kerap kali dilakukan pada saat mendekati pemilu? Pertama adalah reformasi partai politik, artinya membangun sistem rekrutmen secara transparan dan akuntabel, serta menerapkan meritokrasi di dalam kaderisasi partai. Yang kedua adalah penguatan hukum. Penegakan hukum larangan bagi anggota keluarga pimpinan untuk mencalonkan diri secara terus-menerus dan membuat undang-undang bagi para pelaku korupsi untuk memberikan efek jera agar tidak terjadinya korupsi secara terus-menerus, seperti hukuman seumur hidup dan disita kekayaannya oleh negara. Yang selanjutnya adalah pendidikan politik. Pendidikan politik adalah meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari politik dinasti dan pentingnya dalam memilih berdasarkan kapasitas sang calon pemimpin. Lalu yang terakhir adalah partisipasi publik, yaitu mendorong masyarakat untuk ikut dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Dengan menerapkan langkah-langkah tadi secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi dan praktik politik yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, media pembelajaran yang sangat cocok digunakan dalam penyampaian materi demokrasi ini ialah menggunakan produk digital, di mana para siswa sudah melek akan teknologi dan literasi digital, sehingga akan memudahkan para siswa untuk memahami isi penyampaian dari materi tersebut. Adapun produk digital yang bisa digunakan ialah seperti gawai, komputer jinjing maupun tablet yang dikombinasikan dengan proyektor, agar penyampaian materi lebih fleksibel. Lalu, penyampaian materi bisa dibantu dengan beberapa aplikasi seperti aplikasi Zoom Meeting, aplikasi YouTube, maupun menggunakan website-website resmi buatan pemerintah dan juga buatan pribadi. Pada akhir proses pembelajaran, para siswa diharapkan untuk membuat satu buah produk hasil belajar berupa podcast, di mana podcast ini berisi mengenai materi yang didapat dari hasil pembelajaran, lalu siswa mengidentifikasi satu buah masalah sekitar dan menyertakan solusi yang diberikan berdasarkan hasil observasinya. Setelah membuat produk belajar, para siswa diharapkan untuk menjawab beberapa pertanyaan evaluasi mengenai proses pembelajaran. Bersama kita bisa satu untuk tumbuh.